Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di dalam pembelajaran fisika hari ini. Yang mana untuk hari ini saya akan mencoba menyajikan materi tentang pengukuran besaran panjang. Dalam materi ini sebentar akan saya uraikan tentang alat-alat ukur apa saja yang sesuai yang biasa digunakan di dalam pelajaran fisika. Kita mulai dengan alat ukur pertama yang merupakan alat ukur yang paling umum dan paling sering digunakan dalam pengukuran, yaitu yang pertama adalah mistar. Untuk mistar ini saya tidak bisa secara detail menjelaskan. Kenapa? Karena alat ini paling sering kalian gunakan di dalam pengukuran. Cuma yang harus diperhatikan adalah pada saat membaca skala, pada saat kita mengukur dengan alat ini, usahakan dan harus posisikan mata tegak lurus dengan bidang skala yang kita baca. Kenapa? Karena untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka posisi mata harus diatur sedemikian rupa sehingga betul-betul tegak lurus dengan skala yang dibaca. Nah, sekarang dari segi ketelitian, untuk ketelitian alat ukur ini karena nilai skala terkecilnya NST Wistar itu adalah 1 mm, maka untuk ketelitiannya itu adalah 1/2 dari nilai skala terkecilnya, berarti 1/2 dari 1 mm itu adalah 0,5 mm. Nah, selanjutnya ada alat berikutnya yang sering dipakai juga di laboratorium, namanya alat ukur jangka sorong atau biasa juga disebut dengan mistar geser. Nah, untuk mistar geser ini bisa diperhatikan gambarnya, ini lengkap dengan bagian-bagiannya. Yang akan saya perkenalkan di sini adalah ini alat ukur ini banyak sekali fungsinya. Bisa digunakan untuk mengukur diameter bola, kalau ini tidak pakai dipasang saja di sini di rahang bawah. Kemudian alat ukur ini juga memiliki rahang atas, ini bisa ditempatkan pada saat rahang atas itu untuk pengukuran cincin, ataukah misalnya untuk pengukuran diameter tabung, muluk tabung, dan lain sebagainya. Nah, dari segi ketelitian, kalau tadi mistar itu ketelitiannya sampai 0,5 mm, maka untuk alat ini memiliki ketelitian sampai 0,1 mm. Nah, yang unik di alat ini adalah memiliki 2 skala. Ada skala utama yang mirip sekali dengan mistar, kemudian ada skala nonius. Ya, skala nonius ini biasanya menempel pada rahang sorong bawah, ini yang sifatnya digeser-geser. Nah, untuk pembacaannya mungkin bisa diperhatikan slide berikut. Ya, cara pembacaannya. Ya, jadi untuk membaca skala penunjukan pada jangka sorong atau mistar geser, biasanya dibagi 2. Kita baca dulu skala utamanya, terus kita baca lagi skala nonius. Hasil pembacaannya kita jumlahkan, maka diperolehlah hasil pembacaan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membaca skala utama. Nah, untuk pembacaan skala utama pada dasarnya sama dengan mistar. Ya, cuma yang patokannya itu adalah skala nonius. Jadi kita cari dulu skala 0 nonius, maka semua skala di depannya 0 nonius itu dibaca sebagai skala utama. Nah, sedangkan untuk noniusnya ada nonius ini yang skala yang di bawah, ya, dilihat di gambar. Kita cari skala keberapa dari skala nonius yang paling segaris ataukah paling berimpit dengan skala utama yang ada di atas. Nah, sekarang kalau kita lihat, kebetulan di gambar ini skala yang paling berimpit nonius dengan skala utama itu adalah skala keempat, sehingga untuk skala noniusnya 4 dikali 0,1 yang tiada lain merupakan NST-nya itu 0,4 mm. Sedangkan dari pembacaan skala utama sendiri itu 62
milimeter atau digambar mungkin kelihatan 6,2 cm, kita jadikan milimeter semua sehingga hasil pembacaan skala utamanya dan hasil pembacaan skala nonius itu diperoleh 62,4 mm. Nah, selanjutnya alat berikutnya ada namanya mikrometer sekrup. Ya, mikrometer sekrup ini tampilannya seperti ini. Ya, sama dengan jangka sorong tadi. Jangka sorong tadi juga memiliki dua skala, ini juga memiliki dua skala. Nah, skalanya ini adalah skala tetap, ini yang ada di dalam, sedangkan ada skala yang kelihatan seperti horizontal letaknya ini namanya skala putar. Nah, bagaimana dari segi tingkat ketelitian? Nah, ini ketelitian untuk mikrometer itu 0,01 mm. Nah, sehingga kalau kita lihat, inilah alat yang paling teliti di antara ketiga alat yang kita perkenalkan tadi. Ya, sedangkan untuk cara pembacaannya bisa kita lihat dulu untuk cara pembacaan mikrometer. Ya, sama tadi. Ya, kita baca dulu semua berapa nilai skala tetapnya, kemudian dibaca juga berapa skala putar. Nah, untuk skala tetapnya di sini di dalam yang agak mirip dengan mistar tampilannya, itu ada skala atas, ada yang tertulis 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus ada skala bawah juga ini, jadi ini skala bawah, ini gunanya untuk menentukan nilai setengah. Jadi kalau ini muncul skala bawah, maka berapapun penunjukan skala di atas, itu kita baca ditambah setengah atau ditambah 0,5. Jadi misalnya muncul 5, itu dibaca 5,5. Nah, selanjutnya bagaimana kalau tidak muncul skala bawah? Dan ini bila mana skala bawahnya tidak muncul, maka kita cukup membacanya 5,0 mm. Nah, ini adalah penunjukan skala tetap. Bagaimana dengan skala putar? Nah, ini kita sisa lihat skala putar yang paling segaris, skala keberapa yang paling segaris dengan skala tengahnya. Ini. Nah, maka itulah yang dikalikan skala keberapa dikali dengan NST-nya mikrometer. NST alat itu 0,01 mm. Kebetulan di gambar ini penunjukan skala putarnya yang paling segaris itu 0, maka cukup nolnya dikali 0,01 mm diperoleh hasil akhir penunjukan yang sesungguhnya itu adalah 5,5 mm. Nah, itulah tadi 3 alat ukur yang saya perkenalkan dari mulai bagian-bagiannya, fungsinya, kemudian dari segi tingkat ketelitian dan cara pembacaannya. Dan ini bisa kita lihat bahwa di antara ketiga alat ini, alat yang paling teliti, di dalam pengukurannya itu dari hasil pembacaannya itu adalah jangka sorong, mikrometer sekrup dari segi ketelitian karena dia memiliki tingkat ketelitian 0,01, kemudian jangka sorong 0,1, kemudian mistar 0,5. Nah, untuk pembahasan tentang pengukuran besaran panjang ini, saya pikir cukup sampai di sini. Insya Allah semoga kita semua sehat sehingga kita bisa bertemu pada pembelajaran berikutnya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.